Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Anam. Di video kali ini saya bakalan sharing ekstensi Visual Studio Code yang saya gunakan ya. Mungkin bermanfaat buat teman-teman. Oke, seperti biasa, tampilan awal promo Laravel template gratis. Ya, jangan lupa startnya. Oke, langsung aja ke Visual Studio Code. Di sini saya menampilkan Laravel 12 template project saya, karena ini memang project open source gratis buat teman-teman. Terus fokus kita kan ke bagian ekstensi yang saya gunakan. Yang pertama mungkin ekstensi terkait ini ya, bisa menampilkan parameter dari sebuah function. Ini muncul key kan ya, key.2 db.2. Nah, ini pakai ekstensi apa bang? Oke, di sini ada namanya apa tuh ya? Kita cari yang installed aja. Terus kita scroll dulu. Itu namanya apa ya? Nah, ini parameter hint. Nah, di sini parameter hint. Support language-nya ada JavaScript, React, TypeScript, React sama PHP. Nah, ini buat nampilin yang tadi itu nama parameternya ya. Oke, itu ekstensi yang pertama. Ekstensi yang kedua adalah terkait formatting toggle. Formatting toggle di sini gunanya buat apa, Bang? Ini contohnya ya. Ini saya disable dulu ya, X ya tandanya. Ketika ini saya ratakan ke kiri, gini ketika saya save, nah dia tetap kayak gini tampilannya. Tapi kalau formatting toggle-nya on, dia langsung ke kanan, langsung dirapiin gitu ya. Tapi ini dengan syarat ada settingnya. Setting, menuju setting ya, open user setting. Nah, ketika ini save, nah editor format on save nya ini dicentang. Ini wajib kalau semisal kepengen menggunakan formatting ketika menyimpan sebuah file. Nah, ini nama extensionnya toggle. Mana toggle ya? Nah, ini formatting toggle. Ini berguna banget nih. Biasanya kan kalau di kerja sama tim ada codingan yang memang nggak perlu diformat secara otomatis. Jadi saya gunakan itu untuk menonaktifkan sementara gitu ya. Biar gak terlalu banyak bentrok di merge di gitnya gitu. Oke, ini ekstensi yang kedua. Terus ekstensi yang ketiga itu terkait Laravel. Yang pertama itu PHP Intellepence. Ini wajib banget karena ini banyak banget fungsinya. Kenapa? Biasanya kalau saya di Laravel itu ada fitur yang namanya auto import. Misal nih saya hapus ya, bakalan ada merah-merah gitu kan. Nah, di sini file undefined type, intinya lah kelas file ini tidak ditemukan, sama beberapa kelas yang lainnya. Nah, enaknya pakai Intellepence itu ketika ini kalau di Mac itu control space, nah muncul rekomendasi kelas yang mau diimport. Nah, ini udah agak merah kan, bener. Tapi pastikan teman-teman ngimportnya yang bener ya, karena kan ada beberapa gitu ya nama kelas yang sama. Kalau misal gak beres ya salah, nanti error. Storage, ini ada beberapa kan ya, pastikan pakai kelas yang bener. Oke, ini file ambil dari facades. Oke, udah hilang merahnya kan ya di bagian mapping ini, bagian sebelah kanan. Itu untuk yang ke 3, PHP Intellepence. Ada PHP Intelligence tapi saya gak pakai ini. Gak tahu dulu kenapa, gak suka aja gitu ya.
aneh pokoknya. Nah di sini bisa dibaca sendiri lah ya, PHP Interlopens itu ada banyak. Tapi overall yang saya suka ya tadi itu import class. Oke. Terus yang keempat yaitu terkait Laravel. Laravel. Ini wajib nih buat teman-teman buat install. Yang pertama Laravel model snippet. Nah ini kita ke salah satu model ya, user misal gitu. Nah di sini ini ketika pakai snippet itu enaknya gak perlu ngetik panjang, mt misal gitu ya, model AP. Nah ini udah di generate-kan sesuai dengan komannya, model AC. Nah ini get attribute, ini wajib buat teman-teman Laravel developer buat mempermudah penulisan kode di ini model. Terus ada Laravel Extra IntelliSense. Ini ada beberapa ya IntelliSense di sini. Ntar saya scroll dulu. Nah ini kan recommended extensionnya ya, ada Interlopens ya, ada PHP Formatter juga, Laravel Blade Snippet, GoToView, GoToController, DevDB. Nah artinya ketika install ini otomatis ke install ini semua, seingat saya gitu ya. Nah enaknya Laravel Extra IntelliSense ini semisal kayak Laravel GoToView sama Laravel GoToController, ketika kita ke controller ya, ketika kita di routing di web misal gitu ya. Nah ini ketika saya ketikkan command terus di atasnya metode ini, metode login. Nah ini ketika diklik dia mengarahkan ke metodenya di kelas mana, Laravel GoToController. Mana tuh tadi tuh. Nah ini Laravel GoToController. Nah GoToView juga ada di salah satu ini, salah satu controller. Nah ini ada garis bawahnya ya. Ketika ketika command klik dia akan menuju ke view-nya kayak gini. Nah juga kalau pakai Laravel Extra IntelliSense itu udah ke format warnanya. Ini kan section bawaan Laravel ya, apa namanya, Blade Directive-nya Laravel. Nah ini berwarna ungu sesuai dengan tema masing-masing. Nah enaknya itu. Nah ini, oke ini yang keberapa nih? Yang keempat ya. Oke, ini yang kelima Laravel Blade Spacer. Ya ini jelas sih. Ketika di salah satu blade, misal saya bikin satu variabel baru gitu ya, ini kurung apa ini ya, kurung kurawal ya. Ketika klik kedua kalinya, nah otomatis dia bikin space baru gitu, luar slot judi emang. Nah ini enak banget, biar apa, biar gak gini gitu kan, kelihatan aneh kalau semisal dia gak ada space nya. Ya ini sebenarnya sih tergantung preferensi masing-masing, kesukaannya gimana. Kalau saya memang lebih suka yang ada spasinya gini. Nah oke, Laravel GoToView udah, Laravel Blade Snippet. Oh ya ini wajib sih. Ini kayak HTML snippet juga tapi di bagian blade. Nah contohnya di blade itu ya, tadi ini kita bikin HTML 5. Nah udah digeneratkan. Oke, next ke ekstensi berikutnya. Ntar ini di cancel dulu. Laravel Snippet. Laravel Snippet. Saya gak terlalu pakai ini sih. Tapi kalau buat teman-teman mau nyoba boleh. Ini Laravel Snippet. Ada Artisan juga, Laravel Artisan. Nah ini ketika kita klik command shift P, di sini bakalan muncul Artisan gitu. Nah ada beberapa Artisan yang udah ada dibuatkan oleh ekstensi Laravel ekstensi Laravel Artisan ini.
caca clear, tag, make event, generate event. Tapi saya jarang sih pakai ini. Tapi gak saya rekomendasiin pakai yang ini aja, yang dari terminal enakan. Ini saya uninstall aja lah. Laravel Blade Formatter. Nah ini yang tadi include di Laravel Extra Intelligence itu. Nah ini dari videonya bakalan kelihatan nanti. Nah ini add length itu, nah ini add length ya, itu kan direktifnya Laravel itu bakalan berwarna gitu, ada formattingnya gitu. Oke, next go to controller udah. Oke, ini yang bagian Laravel udah berarti ya. Next ke yang lainnya. Apa sih conf ini ya, biar berwarna aja. Semisal di .env gitu ya. Ini kalau semisal saya gak install apa sih conf, dia warnanya bakalan putih gitu, gak bakalan ungu sama hijau begini. Nah itu enaknya kalau pakai apa sih conf. Auto rename tag, ini kayaknya kalau gak salah gini, ketika saya edit mana ya yang misal saya bikin table lah ya, table gini, ketika saya delete nah ini ke delete semua, ngikutin penutup tagnya itu, ngikutin delete juga. Misal th ya, si tag pembuka sama tag penutup itu barengan ke edit gitu. Nah ini auto rename tag wajib nih, saya rekomendasiin. Better align, nah ini yang saya suka. Apa kegunaannya? Misal ada array kayak gini ya, array asosiatif, array bernama gini, biasanya kan kayak gini ya ngodingnya ya. Nah kebanyakan programmer, oke, nah kayak gini kan ya. Ini preferensi aja. Kalau saya lebih sukanya itu kalau ini tandanya itu urut. Nah tapi kalau pakai better align itu bisa di kondisiin. Kalau di saya gini, better alignnya itu ketika klik ketika klik command control sama L barengan, nah gini dia bakalan lurus jajar ke bawah. Nah enaknya itu biar apa, biar kebaca rapi. Kalau saya sih referensinya ke sini aja gitu, lebih sukanya. Oke. Tapi ini perlu di petakan dulu komannya pakai apa. Di setting, terus cari namanya better align ya. Nah ini better align auto align, enggak, apa namanya itu ya, text editor, buat memetakan apa tuh ya namanya, keyboard gitu ya, keyboard kalau nggak salah. Shortcut kah? Ya intinya better align itu better align untuk merapikan yang tadi itu, ini meluruskan area asosiatif ataupun ya yang ini yang sama dengan gini. Nah ketika di better align maka lurus sejajar. Nah saya suka. Next ke Bootstrap 4, ini snippet ya. Jadi ada referensi font awesome atau Bootstrap class yang bakalan dipakai di Blade. Misal kayak gini. Ada, nah ini rekomendasi style kelasnya gitu ya. Enak. Misal margin bottom, nah ini bakalan kelihatan kelas yang dipakai oleh Bootstrap, font awesome
gitu-gitu. Bootstrap part snippet ini jarang saya pakai sih. Kalau teman-teman yang suka Bootstrap ya bolehlah install ini, tapi saya gak kepake ini, uninstall aja. C++ saya bukan programmer C++, jadi gak tahu ini gunanya buat apa. Ini kayaknya dulu gara-gara teman saya minta tolong untuk buatkan program C++ sederhana. Oke, kayaknya uninstall aja lah, gak kepake. Ini juga gak kepake. Ini juga gak kepake. Nah, next ke code spell checker. Ini buat ngecek apakah bahasa yang digunakan ini sudah sesuai dengan kamus bahasa Inggris. Biasanya bakalan ada warna biru-biru gitu. Kalau di PHP itu ada gak ya? Ada ya. Misal kita bikin bahasa Indonesia gitu ya. Tular bahasa Indonesia. Bahasa. Ya wis, halo ini. Oh, gak ada ya di sini ya. Gak berfungsi code spell checkernya. Oh, ini ding di sini, sorry. Nah, di sini kelihatan spell checkernya. Setelah ini nggak dikenalin namanya ya dari mana. Terus Anamkun ini apa gitu. Project. Yang tadi itu apa? Kita bikin apa tadi itu? Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Menghapus. Karena kita bahasa Indonesianya belum diupdate di spell checkernya. Jadi rekomendasi penggunaan spell checker itu untuk bahasa Inggris. Nah, ini enak banget buat ngecek apakah code-nya itu sesuai standar bahasa Inggris atau enggak. Code snap ini buat screenshot codingan. Kita command shift P snap. Nah, ini kita tandain semua. Kita screenshot, cek klik. Ini udah saya klik kan ya? Dia bakalan nyimpen di mana? Ntar, ini nyimpennya di mana dia? Oh, not responding dong. bentar. Terlalu banyak kayaknya. Bentar. Sorry. Kita tandain yang dikit aja. Bentar. Code snap. Nah, cuma segini aja ya. Kita save. Oke, bunyi cekrik tadi ya. Ini bakalan kita simpan di mana PNG-nya? Desktop aja lah ya. Namanya tadi apa tuh? Code ya. Code. Nah, ini. Nah, cantik bukan? Ini buat di-share ke grup Facebook gitu misal. Mau tanya. Code snap. Color highlighting. Ini di CSS biasanya sih kegunaannya. Semisal di Stisla ya, ada nggak ya CSS? Nah, ini kan, nah bisa tahu warnanya tuh. Jadi langsung keluar warnanya di text editornya. Itu color highlighting. Ada color pick. Color pick itu ya tadi itu. Ketika saya hover di atasnya ini, nah muncul color picker. Terus ada color picker kedua. Ini ketika ini command shift P color pick. Nah, buat nyari warna. Ketika saya geser-geser itu auto copy gitu. Terus ada Dart, saya juga programmer mobile sebenarnya ya. Ini buat ngedebug, buat apa namanya? Formatting, styling, ini wajib Dart diinstal. Ada .env, ini kayak apa sih tadi itu? Buat ngewarnain .env biar gak putih blank gitu. Duplicate action, nah ini maksudnya biar ini di sidebar file itu bisa ada action namanya duplicate file or directory. Nah, gitu.
ada editor VS Code config. Ini kayaknya bawaan VS Code deh kalau nggak salah kan ya. Jadi dia itu ngeformatting .editor config gitu. Nah ini ada apa namanya, ketika control space ada ini rekomendasi yang digunakan, mau menggunakan parameter apa gitu. Ada React Native, React Redux. Ini snippet buat React. Saya juga programmer React.js maupun React Native. Buat teman-teman bisa install ini rekomendasi banget. Terus slin ini biar tahu error. FIG ini kalau nggak salah sih autocomplete-nya di terminal. Nah ini has been unset, please run FIG to uninstall or upgrade. Jadi ada autocomplete-nya gitu ketika saya ngetik di di terminal. Tapi udah jarang saya pakai, dulu sering banget saya pakai, sekarang enggak. File info viewer. Nggak tahu ini buat apa ini. File size. Oh, kalau file size udah jelas kelihatan ya. Di sini 23 KB filenya. Formatting tagil udah tadi. GitHub Copilot ini udah bawaan. Copilot chat ini juga udah bawaan buat tanya-tanya ke AI gitu kan ya. Git Lens ini udah bawaan. Oh, bawaan nggak ya ini ya? Ini berguna banget buat ini soalnya. Buat ngatur commit, buat ngatur push, buat ngatur branch. Gitu-gitu. Yang buat Git gitu loh. Versioning controller itu loh. Terus ada Gradle for Java. Ini biasanya saya pakai buat ini ngedevelop aplikasi mobile gitu kan ya, buat ngeformat atau biar tampilannya itu sesuai dengan warnanya. GraphQL ini kayaknya apa ya, nggak tahu nih, nggak buat apa ini, nggak tahu. GraphQL I don't know. HTML CSS support. Ini 26 juta ya. Karena saya web developer jadi wajib nih install. Oke. Import cost itu ini ada gak ya project ini mana? Web view apa kemarin tuh ya, Nurul Rohmah RMS. Nah gunanya itu buat ini calculate ya. Nah kelihatan nih size nya si Axios, package Axios itu 23,3 KB. Nah itu import cost, pakai import cost ini. Oke, next, IntelliSense for CSS. Ya itulah, ini kelihatan kan dari GIF-nya, auto complete-nya buat kelas. Laravel Blade Formatter udah, Laravel ini udah. Live server itu kalau semisal kita punya HTML statis tapi pengen dilihat gitu ya di lokal, ini pakai live server. Misal kita bikin aja lah ya, bikin index.html ini ya, HTML5. Terus saya dulu ya. Terus ada halo dunia. Nah, ketika kita command shift P terus live server, open with live server gini, ceteret. Jadi dia bakal running ke port 5500 di IP 127 lokal gitu ya. Index.html itu gunanya live server. Markdown ya kelihatan lah ya, kalau kita ngetik markdown langsung kelihatan outputnya di samping. Material design IntelliSense ya buat ngecek ini MDI material design icon IntelliSense autocomplete nya
Material icondom ini ya tema ini. Biar sidebar saya ini kan material icondom ini yang dipakai ya. Minify. Nah, ini kalau semisal kita punya codingan yang panjang di JS khususnya, kita bikin ya, coba ya. Public JS asset JS. Nah, ini kan manusiawi ya, bisa dibaca oleh manusia maksudnya gitu. Kalau kita minify, command shift P, minify gini, bakalan ke generate file baru admin.min.js. Nah, jadi dikompres gitu ya, gak ada spasi, gak ada paragraf. Nah, ini loadingnya lebih cepat, soalnya pasti size-nya lebih kecil karena gak ada spasi sama paragraf tadi itu. Kok paragraf, apa namanya, enter gitu ya, gak ada itu. Next.js ini ya buat programmer Next.js. Nginx configuration mirip-mirip sama apa sih tadi, Nginx juga, Nginx npm ya gitu-gitu. Ini buat apa ini ya, JavaScript developer ya, npm installation, tapi jarang saya pakainya. Ini saya uninstall aja lah. OneDark Pro ini kesukaan saya. Ini kan temanya Atom. Kalau teman-teman inget kode editor Atom itu pakai ini, OneDark. Ya, ada kuning, ada merah, ada ungu, ada hijau, ada biru. Apa ya? Looking so beautiful gitu ya. Enak dipandang. Terus parameter hint ini udah tadi. Path intelligence. Apa path intelligence itu? Oh, ketika kita ngetik bakalan ada ini rekomendasi path intelligence. Jadi biar tahu file yang mau diimport tuh di mana. PHP doc blocker. Ya, ini saya juga pakai sih. Jadi ketika di sini contohnya di controller tadi itu ya, ini gak ada dokumentasinya. Bentar, ini copilot ini ya, copilot. Ketika saya ketik slash bintang-bintang gini ya, nah dia langsung ngebaca parameter sama returnnya apa gitu. Itu gunanya PHP doc blocker. PHP import checker. Oh, ini biar warnanya kelihatan merah kalau semisal kita ini enggak, kita semisal ngimport suatu apa ya. Nah, ini validator deh. Nah, dia bakalan merah karena di sini enggak dipakai si kelas validatornya. Jadi tahu, oh kalau nggak pakai ya dihapus saja gitu. PHP intelligence sudah, intelligence untuk order igniter ini jarang saya pakai karena saya kebanyakan projectnya pakai Laravel. Tapi ini oke lah buat tambah-tambah kalau ada project kode igniter. PHP, oh ada hintnya tersendiri, sorry. Berarti hint yang di atas tadi ini untuk selain PHP, untuk TypeScript yang ini berarti ya. Kalau yang ini PHP parameter hint, nah ini untuk PHP. Biar tahu nama parameternya. Nah, ini glue, piece, terus A, B ini ya. PHP formatter wajib lah ini install. Prettier untuk mempercantik codingan JavaScript. Sasles ini apalah ini, nggak saya pakai ini. Xcode karena saya juga kadang kan ngoding Xcode, tapi jarang saya sih pakai ya, uninstall aja lah. Kalau Xcode ya pakai Xcode aja sih, pakai Xcode aja, nggak usah pakai VS-Code. Feature ini dulu saya sebelum pakai React itu pakai Vue.js ya buat ngeformatting view ini pastinya. Ini kelihatan lah fiturnya, syntax highlighting, semantic, snippet, emmet, bla 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 gitu. VS-Code PDF, nah ini baru-baru saya install sih buat nge-preview PDF-nya.
jadi gak perlu buka aplikasi browser misal gitu buat nampilin file PDF. Terus ada XML formatter, ada YAML. Oke, udah itu ekstensi yang saya gunakan. Buat teman-teman bisa pause saja lah ya kegunaan tiap-tiap ekstensi ini. Kebanyakan tadi saya kan ngejelasin Laravel extension karena saya kebanyakan memang ngoding pakai Laravel. Yang kedua itu React, yang ketiga itu Dart. Udah, selebihnya bisa komen di bawah di kolom komentar, feedback ataupun pertanyaan yang lain gitu, boleh request. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.